Di sini saya akan menjelaskan fungsi, cara kerja, dan komponen-komponen dari kepala silinder. Fungsi kepala silinder sebagai saluran udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin, intake, dan tempat keluarnya asap dari hasil sisa pembakaran exhaust. Cara kerja yaitu bekerja dengan cara mengatur aliran udara, bahan bakar, dan gas buang di dalam kolom pembakaran mesin. Proses ini terjadi pada tiap siklus mesin yang terdiri dari 4 latar, pertama yaitu intake, compression power, dan exhaust. Jalur opo kayak? Di tempat itu akan menjelaskan komponen-komponen dari kepala silinder. Yang pertama ada kepala silinder, yang kedua ada katup masuk dan katup keluar, yang ketiga ada pair clap, yang keempat ada rocker arm dan rocker shaft, yang selanjutnya ada seal clap, push rod, baut pengunci, dan yang terakhir adalah tutup kepala silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan panjang pegas dari sebuah mobil bermesin bujang. Di sini saya akan mengukurnya dengan alat yang bernama jangka sorong dengan tingkat ketelitiannya sampai 0,05 mm. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara pengukurannya. Masuk. Di sini ada baut penguncinya, teman-teman. Sebelum ke cara pengukurannya, kita kendorkan dulu baut penguncinya. Ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita pegang di sini, lalu kita tarik dan otomatis ini akan terbuka. Ya, seperti ini, teman-teman. Lalu kita tinggal saja masukkan pegas yang tadi akan diukur seperti ini. Lalu kita kunci dengan penguncinya. Setelah itu kita baca hasil pengukurannya. Di sini hasilnya menunjukkan pilnya adalah 40,24 mm. Setelah kita mengukur pegas katup ini, dapat disimpulkan bahwa kalau tidak memenuhi standar pabrikannya, maka ini harus diganti. Mengukur kerataan pada blok kepala silinder, bahan-bahan yang kita gunakan adalah satu, penggaris minstar berukuran panjang, dan kedua adalah filler yang berukuran 0,20. Sisi-sisi yang akan kita ukur adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukur yang pertama dulu, apakah masuk atau tidak. Di sini tidak masuk, tidak masuk, masuk, tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk. Di sini tidak masuk, 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 tidak masuk. Di sini tidak masuk, 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 tidak masuk, tidak masuk. Dan di sini masuk, 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 masuk. Di sini tidak masuk, 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 masuk. Oke, Dan di sini masuk, masuk, tidak masuk, tidak masuk. Dari hasil pengukuran tadi dapat disimpulkan bahwa jika filler berukuran 0,20 ini masuk, maka harus dilakukan perataan kembali. Saya akan mengukur diameter dan ketebalan kepala dari katup masuk dan katup buang. Alat-alat yang kita butuhkan adalah mikrometer dan jangka sorong. Lalu masukkan katup yang akan diukur. Kali ini saya akan mengukur katup masuk. Ini ya teman-teman caranya. Dimasukin di sini.
lalu kita kunci, lalu kita baca hasil pengukurannya. Di sini hasilnya menunjukkan di angka 7 dan berada di angka 44. Lalu kita tambahkan saja 5, maka hasilnya adalah 7,49 mm. Kita akan membaca hasil dari sisi kedua ini. Di sini hasilnya menunjukkan di angka di angka 7 dan berada di strip 41. Lalu kita tambahkan saja 5, maka hasilnya adalah 7,46 mm. Di sini sisi ketiga menunjukkan di angka 6,41, lalu kita tambahkan 5, maka menjadi 6,46 mm. Lalu kita akan mengukur ketebalan kepala klep ini. Lalu kita tinggal baca saja. Dan di sini hasilnya menunjukkan di angka 4,24 mm. Di sini saya akan mengukur diameter dari kepala katup masuk. Di sini hasilnya menunjukkan di angka, dan di sini hasilnya adalah 34,60 mm. Dan di sini selanjutnya saya akan mengukur diameter batang katup keluar atau katup buang. Pertama-tama kita siapkan lagi alat mikrometernya, lalu kita jepitkan. Kuliah perih. Setelah itu kita kunci dan kita baca hasil pengukurannya. Dan di sini hasilnya menunjukkan di angka 8,32 mm. Lalu kita akan mengukur bagian sisi tengahnya. Setelah erat, lalu kita kunci, lalu kita baca hasil pengukurannya. Dan di sini hasilnya menunjukkan di angka 7,48. Lalu kita ke bagian sisi selanjutnya, yaitu sisi paling atas. Di sini ya teman-teman. Setelah erat, lalu kita kunci dan kita baca hasil pengukurannya lagi. Dan di sini hasilnya menunjukkan di angka 7,47 mm. Ke selanjutnya, yaitu mengukur ketebalan kepala katup buang. Di sini ya teman-teman, lalu kita baca hasil pengukurannya. Dan di sini hasilnya menunjukkan di angka 4,11 mm. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, diameter kepala katup buang. Sini ya. Setelah itu kita baca hasil pengukurannya. Dan di sini hasilnya menunjukkan di angka